Halo sobat, jumpa lagi di channel Jalan Lurus. Tonton terus channel kami. Sebelum kita membahas bab selanjutnya, bantu like dan komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar dapat update terbarunya. Bab 3. Negeri Sangyang. Setelah acara pidato Shinchan dan penguasa Huaxia, para pejabat tinggi negara seluruh Huaxia berkumpul berkenalan langsung dengan Panglima Muda Dewa Kematian Sang Dewa Perang Shinchan. Para pejabat negara satu persatu memberikan hadiah kepada Shinchan dan ucapan selamat atas kemenangannya di wilayah utara. Semua orang sangat kagum akan prestasi Shinchan mengalahkan 27 negara. Di sela-sela acara, salah seorang dari pejabat negara berkata, "Masa depan Panglima Muda tidak terbatas. Panglima Muda memiliki potensi menantang langit. Kekuatan Panglima Muda sangat kuat." Seorang parubaya bernama Wu Tang. Dia salah seorang wali kota di selatan. Wu Tang salah satu tuan muda kedua dari keluarga Wu di selatan Huaxia. Dengan serius Wu Tang bertanya kepada Petua Kuang, seorang ahli bela diri. Wu Tang berkata, "Petua Kuang, sampai di mana kekuatan Panglima Muda?" Petua Kuang terdiam. Petua Kuang salah satu generasi bela diri ninja dan alkimia. Ibunya berasal dari Kyoto dari klan Zurah, seorang bela diri ninja. Ibu Petua Kuang seorang ninja yang mengasingkan diri di selatan Huaxia. Petua Kuang seorang ahli bela diri internal. Suasana hening. Mata tertuju kepada Petua Kuang menunggu jawaban. Petua Kuang berkata, "Energi yang keluar dari Panglima Muda samar-samar. Kemungkinan Panglima Muda menekan kekuatan di tubuhnya sehingga tidak terlihat. Menurut informasi, Panglima Muda mampu menghancurkan tank dengan sekali pukulan. Kecepatannya sangat cepat. Kekuatan seperti ini hanya orang-orang di tahap internal puncak yang melakukannya. Kekuatan Panglima Muda bisa lebih kuat lagi, Bang." Semua orang tercengang mendengar perkataan Petua Kuang. Wu Tang menimpali, "Apakah sebegitu kuat?" Petua Kuang mengangguk dan berkata, "Kekuatan Panglima Muda sangat mengerikan." Semua orang tercengang. Petua Kuang berkata, "Kemungkinan bela diri Panglima Muda sangat tinggi. Aku bukan tandingan Panglima Muda." Dari kejauhan Shinchan mendengar percakapan Petua Kuang. Shinchan hanya tersenyum mendengar orang-orang membicarakan dirinya. Liu Yan menghampiri Shinchan dan berkata, "Negeri Sangyang mengirim beberapa master ke Huaxia." Shinchan menaikkan alisnya lalu berkata, "Biarkan mereka mengirim semua master lalu angkat jaringnya." Liu Yan mengangguk dan berkata, "Baik Panglima Muda. Aku akan menyiapkan umpan lalu menangkapnya." Ring, ring, ring. Terdengar suara dering telepon. Shinchan melirik suara panggilan telepon di atas meja. Dalam hati bertanya, "Siapa yang menelponku?" Namanya tidak ada. Shinchan menerima panggilan telepon. "Halo." Pihak lawan menjawab. "Shinchan, kamu di mana?" Shinchan mengernyit, lalu berkata dalam hati. Suaranya sangat familiar. Shinchan berkata, "Kamu siapa?" Paman Fei menimpali di ujung telepon. "Shinchan, apa kamu sudah melupakan pamanmu sendiri?" Shinchan terdiam, lalu berkata, "Maaf Paman Fei. Aku sedikit sibuk. Jadi aku tidak mendengar suara paman dengan jelas." "Tidak apa-apa. Paman Fei mengerti," jawab Paman Fei di ujung telepon. Shinchan lalu bertanya, "Ada apa paman menghubungiku? Kapan kamu pulang? Kami sangat merindukanmu," jawab Paman Fei di ujung telepon. "Segeralah pulang.
Minggu depan acara pertunanganmu dengan Xiao Wei segera digelar. Sebaiknya kamu cepat-cepat pulang lebih awal. Bibimu sudah sangat merindukanmu. Jangan menunda kepulanganmu. Baik paman. Tut tut tut. Suara telepon terputus. Paman Fei memutuskan telepon. Xin Chen mengerutkan keningnya sambil tersenyum. Xin Chen berpikir, sejak kapan aku dijodohkan? Xin Chen bergumam. Sebaiknya aku tanyakan langsung kepada Paman Fei dan Bibi setelah aku pulang. Liu Yan dan pejabat yang secara tidak langsung mendengar percakapan Xin Chen dengan pamannya di telepon, menatap Xin Chen dengan tanda tanya. Melihat tatapan Liu Yan dan pejabat negara menatapnya, Xin Chen terdiam lalu tersenyum. Xin Chen berkata, Paman Fei dan bibiku menjodohkanku dengan seseorang. Sontak semua orang bersuara. Satu persatu mereka mengucapkan selamat kepada Xin Chen.